Enaknya jadi orang kaya. Ada berbagai macam kesenangan, berbagai macam fasilitas, semua tersedia. Tapi apa tidak boleh ya kita berangan-angan jadi orang kaya? Kata siapa tidak boleh? Boleh-boleh saja. Apalagi berangan-angan untuk kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru minat tamanni fa innahu minad du'a." Perbanyaklah untuk berangan-angan karena itu termasuk doa. Akan tetapi, ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, apakah setiap berangan-angan itu sesuatu yang terpuji? Tentu tidak. Berangan-angan yang terpuji adalah apabila angan-angan itu untuk kebaikan. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Uhadithukum hadisan, fahfadhuh." Aku akan ceritakan kepada kamu sebuah hadis. Tolong hafalkan, kata Rasulullah. Innamad dunya li arba'ah. Dunia itu untuk 4 orang. Yang pertama, orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan diberikan oleh Allah harta. Dengan ilmunya ia amalkan. Dengan hartanya ia bersedekah, ia menyambung silaturahim. Maka kata Rasulullah, fahadha bi afdalil manazil. Ia adalah merupakan tingkatan yang paling tinggi sekali. Adapun yang kedua kata Rasulullah, yaitu orang yang diberikan oleh Allah ilmu namun tidak diberikan oleh Allah harta. Dan ia berangan-angan dan berkata, andaikan aku diberikan oleh Allah harta seperti dia, maka aku ingin berinfak dan bersedekah seperti dia lakukan. Maka kata Rasulullah, huma fil ajri sawa. Keduanya di dalam pahala sama. Subhanallah, orang kaya ini, orang berilmu ini berkata, andaikan aku punya harta, andaikan aku jadi orang kaya, aku akan berinfak seperti dia berinfak. Maka kata Rasulullah, keduanya di dalam pahala sama. Sementara yang ketiga kata Rasulullah, rajulun u'tiya malan walam yu'ta ilman. Orang yang diberikan oleh Allah harta tapi tidak diberikan oleh Allah ilmu. Lalu kemudian hartanya diinfakkan di jalan syaitan. Dia menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka ini orang yang paling buruk kata Rasulullah. Kemudian ada orang kata Rasulullah yang keempat, tidak diberikan oleh Allah ilmu, tidak diberikan oleh Allah harta, tapi niatnya pun buruk. Dia berkata, kalau aku diberikan kekayaan, kalau aku jadi orang kaya, aku akan berbuat buruk seperti orang kaya itu berbuat buruk. Maka subhanallah kata Rasulullah, keduanya dalam dosa sama. Lihat ya akhi, Rasulullah SAW mengatakan bahwa dunia itu untuk 4 orang ini. Yang pertama orang yang diberikan ilmu dan harta, maka ini adalah orang yang paling baik. Yang kedua orang yang diberikan ilmu tapi dia punya keinginan yang baik, angan-angan yang baik. Andaikan aku menjadi orang kaya seperti dia, ya aku akan berinfak seperti dia berinfak. Maka apa kata Rasulullah? Ya keduanya di dalam pahala sama. Inilah angan-angan yang kita diperintahkan untuk memperbanyaknya. Itulah angan-angan yang disebutkan oleh Rasulullah, aktsiru minat tamanni. Perbanyaklah angan-angan. Kata Rasulullah, fa innahu minad du'a, karena ia termasuk berdoa. Akhul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh kita hasad kecuali di dalam 2 perkara. Kecuali kepada 2 orang. Kepada siapa? Yang pertama, rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu fi sabilillah ana al-lail wa ana an-nahar. Yaitu orang yang diberikan oleh Allah harta, kekayaan, lalu ia infakkan di jalan Allah ya sehari semalam. Lalu orang itu berkata, kalau aku diberikan kekayaan seperti dia, aku ingin berinfak seperti dia.
Yang kedua, kata Rasulullah, kepada orang yang diberikan oleh Allah ilman, fahuwa yaqdi biha, ya, lalu ia pun menghabiskan waktunya untuk ilmu, mengajarkan dan mengamalkan. Maka kita boleh iri kepada dua orang ini? Boleh. Kenapa demikian? Karena iri yang seperti ini, angan-angan yang seperti ini, berharap untuk seperti ini adalah kepada kebaikan. Oleh karena itu, disebutkan dalam sebuah cerita bahwa Syekh Albani, seorang ulama di Syam sana, seorang ahli hadis, pernah berkata, andaikan aku menjadi triliuner sehingga aku bisa berinfak di jalan Allah. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, beliau mengatakan ini adalah angan-angan yang baik. Ini adalah harapan-harapan yang baik. Berharap jadi orang kaya bagus, akan tetapi tujuannya untuk kebaikan, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, sebatas kita berangan-angan, itu tidak kita katakan baik atau buruk sampai kita lihat apakah angan-angan tersebut adalah sebuah kebaikan atau tidak. Kalau memang itu angan-angan yang baik, maka itu perkara yang disunahkan dalam Islam atau dianjurkan. Supaya apa? Supaya menimbulkan musabaqah, menimbulkan keinginan kuat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi ya akhi, harta. Kata Rasulullah, ni'mal mal, sebaik-baiknya harta itu untuk siapa? Kata Rasulullah, sebaik-baiknya harta lirrajulis salih, yaitu untuk orang yang saleh, ya, lil mu'min, seorang mukmin. Kenapa? Karena bagi seorang mukmin harta itu bermanfaat untuk dunianya dan akhiratnya. Harta itu menjadi simpanan ia di dalam surga. Karena hakikat harta itu adalah bukan yang kita simpan di bank, bukan yang kita simpan di rumah, bukan yang kita simpan berupa tabungan. Akan tetapi hakikat harta itu, kata Rasulullah, apa? Yaitu yang sudah kita makan, yang sudah kita pakai, dan yang kita infakkan di jalan Allah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW sabda, mali, hartaku, hartaku. Ya, padahal kata Rasulullah, hakikat hartanya adalah yang sudah ia makan, atau yang sudah ia pakai, atau yang ia sedekahkan di jalan Allah. Itulah harta dia. Na'am ya akhi. Harta bagi seorang mukmin akan menjadi budak-budak yang terbaik di dunia. Karena harta hakikatnya adalah kalau dia menjadi budak, ia bisa kita pakai untuk fisabilillah. Ya, untuk membangun sebuah dakwah, untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin. Ya, terkadang kita lihat kaum muslimin sudahlah miskin hartanya, miskin pula imannya. Akhirnya mereka akan sangat mudah sekali, ya, oleh godaan-godaan duniawi ditawarkan kepadanya dunia oleh orang-orang selain muslim. Akhirnya mereka berani untuk menggadaikan akidahnya demi mencari sesuap nasi. Tapi dengan harta seorang mukmin, ia infakkan, ia bantu saudaranya diselamatkan dari akidah yang buruk darinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, beliau bersabda, as-sa'i alal armalah wal du'afa kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berusaha, orang yang memperhatikan para janda dan orang-orang yang lemah, kal mujahid fi sabilillah, kata Rasulullah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Masya Allah, ya, kita memperhatikan para janda yang lemah, orang-orang yang lemah, yang mereka sangat butuh bantuan, kemudian dengan harta itu kita bantu mereka, maka itu pahalanya, kata Rasulullah, seperti berjihad fi sabilillah. Betapa butuhnya kaum muslimin zaman sekarang ya akhi kepada Abu Bakar yang sangat dermawan, kepada orang-orang kaya yang mau siap untuk mengorbankan hartanya di jalan Allah, membantu kaum muslimin menyelamatkan akidah mereka. Betapa butuhnya kita ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum kepada orang-orang yang siap membela agamanya dengan hartanya tersebut. Makanya kata Rasulullah, ibghunid du'afa fa innama tunsarun wa turzaquna bi du'afaikum. Cari aku dengan memperhatikan orang lemah, karena kalian akan ditolong dan dibela karena memperhatikan orang-orang lemah kalian. Itulah ya akhi, andai-andai kita, andai jadi orang kaya, saya ingin berinfak di jalan Allah.
andai aku jadi orang kaya, saya ingin bangun masjid untuk kepentingan kaum muslimin. Andai saya jadi orang kaya, saya ingin bantu para janda, orang-orang miskin, sehingga saya bisa mendapatkan pahala besar. Andai saya jadi orang kaya, saya ingin menggalikan sebuah sumur di sebuah pedesaan sana yang kekurangan air, sehingga menjadi sedekah jariyah buat saya. Andai saya jadi orang kaya, saya ingin mencetak buku sebanyak-banyaknya, kemudian saya bagi-bagikan kepada kaum muslimin, sehingga manfaat buat mereka. Itulah angan-angan yang sangat terpuji sekali. Adapun kemudian sebatas kita berangan-angan ingin jadi orang kaya, ya seperti ada orang misalnya berkata, wah kalau jadi orang kaya enak ya, bisa pergi ke Hong Kong, bisa pergi ke luar negeri, jalan-jalan. La ilaha illallah ya akhi, angan-angan seperti itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Angan-angan seperti itu akhi hanya akan menjadi wabal, musibah bagi dia. Karena harta itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Ya'an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana ia ambil dan buat apa ia sedekahkan, buat apa ia infakkan. Maka ya akhi, menjadi berangan-angan menjadi orang kaya itu kebaikan. Kapan? Bila disertai dengan harapan kebaikan. Siapa sih di antara kita yang mau jadi orang miskin? Kayaknya tidak ada deh orang yang mengatakan andai saya jadi orang miskin. Rasulullah SAW sendiri berlindung dari kefakiran. Ya, setiap pagi dan petang Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa ant. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekafiran dan kefakiran. Dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Kenapa? Karena kefakiran itu terkadang menyebabkan kita tidak sabar. Ya. Namun tentunya orang yang diberikan kefakiran pun hendaknya dia bersabar. Karena itu hakikatnya itu pahala besar buat dia. Andaikan menjadi orang kaya, sebuah cita-cita yang mulia. Tatkala ketika kita ingin mendulang pahala. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.